Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para audiens yang telah jauh-jauh datang ke sini memenuhi undangan dari presentasi kami. Yang pertama, kami akan memperkenalkan dulu. Nama saya Faris Amar Faisal. Ini ada Saya Liswan Saifullah. Saya Christian dari Pandela. Saya Muhammad Rili Aidan Subakti. Oke, jadi teman-teman, di sini kami ingin mempresentasikan tentang jamu Sugiwaras. Jadi jamu Sugiwaras itu apa sih? Nah, jadi selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Liswan. Silahkan, Mas Liswan. Oke, apa itu UMKM Jamu Sugiwaras? Jamu Sugiwaras adalah usaha pengobatan tradisional yang dirintis oleh Ibu Sri Bektiani di Muara Bulian, Jambi. Usaha ini berangkat dari pengalaman pribadi menyembuhkan penyakit keluarganya dengan ramuan herbal. Nah, produk ini, produk yang dihasilkan berbahan alami, aman dikonsumsi, dan telah dikenal luas hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Sugiwaras berfokus pada kualitas pelayanan personal dan pendekatan spiritual. Oke, di sini untuk analisis SWOT-nya, yang pertama strength-nya ini strength-nya ada kualitas produk yang konsisten, cerita autentik yang membangun kepercayaan, terus harganya terjangkau dengan nilai sosial. Weakness-nya di sini ada produksi skala rumahan, belum memanfaatkan digital marketing, serta ketergantungan pada WOM. Opportunities-nya di sini ada pasar herbal semakin diminati, terus peluang ekspansi digital dan nasional. Terus yang terakhir yaitu potensi sertifikasi BPOM dan halal. Terus threats-nya di sini ada persaingan dengan jamu pabrikan, produk herbal modern dengan kemasan profesional. Terus strategi SWOT-nya di sini, SO-nya di sini ada strength, opportunities-nya di sini ada gunakan kualitas dan testimoni untuk penetrasi pasar digital. Terus ada edukasi konsumen melalui kisah inspiratif. Dan WO-nya yaitu weakness dan opportunities. Yang pertama di sini ada kembangkan media sosial dan e-commerce. Terus ada modernisasi proses produksi dan dokumentasi. Terus untuk ST-nya yaitu strength and threat. Di sini ada jaga kualitas dan kisah autentik untuk melawan pesaing modern. Terus kedua ada bangun brand sebagai jamu terpercaya dan spiritual. Terus untuk WT-nya yaitu weakness dan threat. Di sini ada latih SDM dan siapkan SOP. Dan yang kedua itu bangun mitra distribusi untuk pengawasan profesional. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Van. Oke, baik. Jadi pada Porter 5 Force di model ini yaitu digunakan untuk melihat kekuatan kompetitif usaha di industrinya, yang dimana saya akan menjelaskan masing-masing faktor yang mempengaruhi keberlangsungan bisnis Sugiwaras. Nah, jadi yang pertama di sini ada ancaman pendatang baru yang diskualifikasikan dalam skala rendah, yang dimana butuh pengalaman personal dan kepercayaan tinggi dan juga tidak mau ditiru. Dan yang kedua di sini ada ancaman produk pengganti diskualifikasikan tinggi, yang dimana banyak alternatif herbal modern, suplemen kapsul ataupun obat bebas. Dan yang ketiga ada kekuatan tawaran pembeli, yang dimana di sini diklasifikasikan tinggi, yang dimana konsumen sangat sensitif terhadap harga dan hasil pengobatan. Dan yang keempat di sini ada kekuatan pemasok yang diklasifikasikan rendah, yang dimana bahan baku dapat mudah didapat, namun menjaga kualitasnya tetap menjadi tantangan. Dan yang kelima terakhir di sini ada persaingan industri diklasifikasikan tinggi karena banyak pelaku di sektor jamu tradisional maupun industri modern. Selanjutnya. Nah, pada customer segmentation di sini saya akan menjelaskan siapa sih sebenarnya pelanggan dari jamu Sugiwaras, dan juga apa kebiasaan mereka dan bagaimana mereka mengambil keputusan untuk membeli. Nah, yang pertama di sini pada segmen demografis yaitu ada usia 25 sampai 60 tahun, yang dimana mayoritas perempuan dan juga masyarakat menengah. Selanjutnya ada geografis. Di sini konsumen tersebar dari Jambi ke daerah lain seperti Sumatera,
Jawa dan Kalimantan. Dan juga ada psikografis yang dimana orang yang mencari alternatif pengobatan alami, religius, dan menghindari pengobatan kimia. Dan yang terakhir, masih belum. Nah, yang terakhir ini ada perilaku konsumen yang dimana loyal terhadap kualitas, suka testimoni, dan cenderung membeli barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah value dan supply chain-nya. Value creation-nya ini adalah ramuan herbal dengan manfaat nyata. Harga terjangkau, meringankan orang yang sakit adalah logonya. Slogannya. Storytelling, yaitu kekuatan emosional pelanggan. Supply chain, bahan baku lokal, produksi manual, lalu distribusi via pesan pribadi atau media sosial, dan menuju ke pelanggan akhir. Selanjutnya adalah strategic management model, yaitu formulationnya adalah bangun identitas brand Sugiwaras sebagai jamu spiritual modern. Kedua, gunakan testimoni sebagai alat promosi utama. Ketiga itu adalah standarisasi produk dan desain kemasan yang rapi. Diimplementasikan dengan cara gunakan media sosial aktif untuk testimoni dan interaksi pelanggan, kolaborasi dengan komunitas kesehatan dan tokoh spiritual, dan yang terakhir itu digitalisasi pemesanan dan dokumentasi resep. Yang terakhir adalah evaluation, yaitu pantau repeat order, persebaran pelanggan, dan efektivitas saluran distribusi. Yang terakhir adalah ringkasan strategi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan jangkauan pasar dan profesionalitas bisnis. Langkah-langkah kunci yang bisa dilakukan adalah digitalisasi pemasaran dan distribusi. Yang kedua, standarisasi dan legalisasi produk. Yang ketiga, pengembangan kemitraan strategis. Dan yang keempat adalah peningkatan kualitas SDM dan manajemen operasional. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Faris. Oke, baik teman-teman. Jadi itu tadi kita dengarkan. Sekarang kita tutup. Jadi jamu Sugiwaras ini membuktikan bahwa UMKM kita itu berbasis kearifan lokal. Bisa bersaing jika disertai dengan strategi yang tepat. Kombinasi kualitas, spiritualitas, dan inovasi menjadi modal utama dalam usaha ini untuk berkembang di era modern. Oke, baik teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam. Bagaimana strategi SO dan WO dalam analisis SWOT dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan bisnis? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Imam atas pertanyaannya. Oke, setelah kami berdiskusi ya, akan kami jawab. Strategi SO-nya itu memanfaatkan kekuatan seperti kualitas produk dan testimoni untuk masuk ke pasar digital gitu Mas. Jadi sedangkan strategi WO berfokus pada pengembangan media sosial dan modernisasi produksi agar bisa memanfaatkan peluang pasar herbal yang sedang naik turun. Apakah Mas Imam menerima jawabannya? Oke, terima kasih. Lanjut, apa ada yang bertanya lagi? Silakan. Baik, perkenalkan saya Ardi. Di sini saya ingin bertanya, siapa target utama dari produk jamu Sugiwaras dan mengapa mereka menjadi segmen penting? Mungkin itu pertanyaan saya. Oke, siapa tadi namanya Mas? Mas Ardi. Wah, ini adalah pertanyaan yang saya tunggu-tunggu Mas. Jadi siapa target utama? Nah, target utamanya ini masyarakat usia 25 dan sampai 60 tahun Mas, yang mencari alternatif pengobatan alami. Jadi misalnya mereka sudah pernah nih berobat ke dokter tapi nggak sembuh-sembuh tuh. Kenapa ya? Kita harus coba nih pengobatan alami. Jadi nggak bergantung ke pengobatan kimia begitu Mas. Mereka menjadi segmen penting karena umurnya sudah mulai memperhatikan kesehatan dan lebih terbuka terhadap pengobatan non kimia begitu Mas, untuk penjelasan logisnya. Selanjutnya ada lagi? Oh ya, silakan. Sebelumnya perkenalan Mas, nama saya Chandra Putra Nugrah. Ingin tanya Mas, ini jamunya ini bahannya apa saya terus organik nggak Mas bahannya? Oke, ini spesialisasinya ada di teman saya nih, silakan. Oke, bahan-bahannya itu dibuat dari bahan-bahan yang herbal ya, seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan yang lain-lain, dan pastinya organik. Oke, karena dipanen dengan cara yang sehat dan tanpa bahan-bahan kimia. Karena di sini kan tujuannya itu non kimia, jadi tidak menggunakan pestisida dan lain-lain. Jadi pure organik. Oke, apakah menjawab Mas Aki?
Oke, terima kasih ya buat audiens ini sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ini tentunya menjadi evaluasi juga bagi kami untuk mengembangkan bisnis ini untuk kami teruskan nanti ke pengusahanya itu. Nanti kami sosialisasikan lagi. Oke. Sekian mungkin dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.